sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah survei elektoral, sebuah upaya framing. Saudara, ketika elektoral capres dan cawapres hingga September 2023, Ganjar Pranowo 36%, Prabowo 34%, Anies 20%. Namun ketika pasangan capres-cawapres terbentuk dan mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Elektoral pada berbagai survei untuk pasangan tersebut, Prabowo Gibran 40%, Ganjar Mahfud 28%, Anies Imin 22%. Sontak saja para pengamat ribut. Tim pemenangan Ganjar Mahfud, Timnas Amin dipukul mentalnya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran dengan percaya diri mendeklar menang satu putaran, dengan catatan bila pemilu dilakukan hari ini. Sungguh aneh dan lucu-lucuan. Bagaimana mungkin dalam satu bulan Ganjar Mahfud turun 8% tanpa blunder politik? Bagaimana mungkin dalam satu bulan suara Ganjar Mahfud lari ke Prabowo Gibran 6% sehingga menjadi 40%, dan 2% lari ke Anies Imin sehingga menjadi 22%. Begitu hebatkah Gibran mampu menurunkan suara Ganjar dan menaikkan suara Prabowo 6% dan Anies 2%? Anehnya lagi, survei yang dilakukan oleh lembaga lain justru suara Ganjar Mahfud dan Anies Imin yang meningkat dan Prabowo Gibran yang turun, di mana Ganjar Mahfud 38%, Prabowo Gibran 33%, Anies Imin 24%. Terlepas dari angka-angka survei tersebut, satu hal disimpulkan: kecil kemungkinan Pilpres satu putaran yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Dengan demikian, survei-survei tersebut hanya upaya framing dari kelompok-kelompok tertentu dan pengiriman pesan ke masyarakat pemilih bahwa dalam Pilpres nanti Prabowo Gibran akan menang satu putaran, sehingga rakyat secara psikologis diajak memilih Prabowo Gibran. Upaya framing tersebut harus dilawan dengan cerdas. Fakta dan data sebenarnya elektoral ketiga pasangan calon tersebut masih seimbang dan tidak memungkinkan berlangsung satu putaran. Hanya blunder politik satu paslon tertentu yang memungkinkan Pilpres berlangsung satu putaran. Dan blunder itu tidak akan terjadi pada pasangan Ganjar Mahfud ataupun Anies Imin. Yang paling mungkin terjadi justru blunder politik adalah pada pasangan Prabowo Gibran, entah dilakukan oleh Prabowo ataupun Gibran, dan itu berpeluang besar untuk menciptakan blunder politik. Misalnya Prabowo ataupun Gibran tidak mau melakukan kampanye massal, atau Gibran sekali-sekali memberikan narasi pendek tetapi keliru, atau Prabowo hanya mengandalkan gimmick-gimmick gemoy saja tanpa kelihatan gagasan-gagasannya, atau juga tidak bersedia untuk debat terbuka, hanya mengandalkan bagi-bagi susu dan makan gratis, sering membuat narasi tak masuk akal atau salah atau keliru.
dan hanya mengandalkan politik dinasti dengan seluruh kekuatan instrumen yang ada pada Presiden Jokowi. Dan jangan lupa, politik dinasti dan kekuasaan instrumen yang dimiliki oleh presiden tersebut telah sampai ke akar rumput, dan itu bisa menjadi blunder politik untuk Prabowo Gibran. Situasi dan kondisi fisik serta jiwa Prabowo serta rekam jejak masa lalunya yang buruk dan keadaannya yang tidak berdaya, sudah sering sakit-sakitan, sering bertingkah gemoy, tetapi pada saat yang sama Prabowo kelihatan letoy. Ini semua sudah sampai ke akar rumput. Karbitan dan anak haram konstitusi Gibran sudah sampai ke akar rumput pemilih. Fakta-fakta tersebut bila telah sampai ke akar rumput pemilih adalah peluang-peluang terbuka bagi Prabowo dan Gibran memasuki blunder politik. Bila itu berlangsung ke depan dan rakyat semakin cerdas dan punya hati nurani, justru memberi keuntungan elektoral pada Ganjar Mahfud dan Anies Imin, sehingga ke depan mungkin terbuka peluang bahwa Ganjar Mahfud dan Anies Imin yang maju ke putaran berikutnya, atau bisa juga Ganjar Mahfud menang satu putaran. Apa yang hendak kita gambarkan dari narasi di atas? Rakyat pemilih jangan sampai terprovokasi tentang kemungkinan Prabowo Gibran menang satu putaran oleh upaya framing survei elektoral saat ini. Survei elektoral itu bila dilakukan dengan metode teknik sampling dan instrumen yang benar, hanya memotret situasi kondisi periode waktu yang sudah lewat saja. Survei yang dilakukan asal-asalan dapat diatur tinggi rendahnya elektoral untuk paslon tertentu, apalagi kalau itu dilakukan menurut pesanan dan bayaran. Tentu saja subjektivitas yang berlaku, tidak fakta objektif yang sesungguhnya. Menjelang Pilpres 2024 ini sudah terlalu banyak survei bayaran oleh paslon tertentu dengan tujuan penggalangan opini semata dan mempermainkan psikologis masyarakat pemilih. Kita sebagai pemilih jangan terpengaruh terhadap survei-survei semacam itu. Kita sebagai pemilih harus menggunakan akal sehat, logika, dan hati nurani untuk memilih pemimpin. Kita harus cermati pemimpin yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas, dan moralitas yang sudah teruji. Dalam hal ini saya melihat ada pada pasangan Ganjar Mahfud. Saudara, demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten yang lain. Mari kita besarkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video kepada Anda. Terima kasih.